Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, ibadah salat subuh berjamaah di tempat yang penuh keberkahan, di masjid. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan lagi bisa dilanjutkan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Kalau itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita sekarang ada di akhir tahun Masehiyah. Kalau tidak ada halangan, sisa kita ini tinggal kurang lebih sekitar 1 mingguan lah. Jadi Sabtu depan masih Desember kemungkinannya. Saya ingin menyampaikan satu ayat pendek dalam Al-Quran. Tapi mungkin ini jadi dua pertemuan nih. Mungkin tidak cukup untuk satu kali pertemuan. Dan ayat pendek ini gitu ya. Ayat pendek ini terinspirasi dari kayaknya semua pesantren, terutama di kampung banyak tamu. Dan tamu ini tamu-tamu yang mungkin sebelumnya jarang sengaja ke pesantren. Sekarang ini jadi banyak tamu, ingin silaturahmi, ingin ngobrol dan sebagainya. Dan semua tamu ini semuanya 100% politisi. Ada yang mau jadi caleg, ada yang menamakan diri relawan, ada yang menyebutkan komunitas dan sebagainya. Misalkan 3 bulan lalu ke pesantren itu, saya kebetulan sedang di luar, didatangi pesantren itu dari menyebut dirinya dengan relawan Ganjar Pranowo. Ya nggak apa-apa kan, tamu bagus saja datang ke pesantren. Tapi kemudian ke ustadz yang di pesantren itu minta izin mau menggunakan masjid tempat kami beraktivitas, sholat maaf dan sebagainya, mau deklarasi katanya, deklarasi santri untuk Ganjar. Ustadz yang di pesantren itu sudah tahu, sudah saya sampaikan dari awal. Pokoknya upamanya urusannya deklarasi apapun namanya yang berkaitan dengan politik praktis, kemungkinan besar sama Bapak tidak akan diizinkan. Jadi sama saya tidak akan diizinkan. Kalau gunakan masjid memang enggak, tapi kalau untuk hal-hal yang seperti itu juga nanti ada banyak sekali, ada sebagainya. Ada yang datang kemudian mengatasnamakan komunitas pencinta yatim, miskin dan duafa. Tapi juga mau deklarasi mengenalkan relawan siapa itu namanya, yang kemudian saya tahu ya karena yang bersangkutan memang anggota dewan yang barangkali ingin mendekatkan diri dengan pemilihnya dan lain sebagainya. Jadi saya paham Bapak jemaah subuh sekalian bahwa posisi para ustadz di kampung terutama yang dianggap punya pengikut karena di pesantren itu posisinya tuh seksi, menarik. Karena seksi maka ada sebagian ustadz yang genit, nggak didatangi juga mendatangi, nggak ini juga kemudian ngajukan banyak. Nah, karena itulah kemudian salah satu yang harus dikuatkan sebagai bagian dari agamawan. Kalau di sini kan nggak ada kaitan dengan politik atau tidak politik karena saya tidak jadi pimpinan pesantren di sini. Saya ingin menyampaikan satu ayat ini. Ini ayat dimuat dalam Quran surat ke-6, surat Al-An'am, ayat 129.
Beberapa hari lalu juga saya dengar obrolan ketua DKM nih dengan salah seorang jamaah tentang, ternyata saya ketemu diulang ditelusuri lagi nih, ternyata bagian dari tafsir ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Dalam ayat 129 ayat surat Al-An'am ini Allah memberikan penegasan wa kadzalika, dan demikianlah nuwalli ba'dadz zalimin, kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu memimpin sebagian di antara mereka bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Jadi ayat ini sebenarnya pendek saja menyebutkan orang zalim itu akan memimpin orang-orang yang zalim menurut Al-Quran. Nah, penjelasannya dalam ayat ini para ulama memberikan penjelasan yang sepertinya hubungannya sangat-sangat sangat erat dengan apa yang saya sampaikan tadi dan lain sebagainya. Apalagi jamaah subuh yang Allah muliakan, besok 2 atau 1 minggu lebih kita akan ketemu dengan tahun 2023 yang merupakan tahun politik, tahun pencalonan, tahun campaign dan sebagainya. Karena nanti di 2024, awal 2024 itu adalah tahun pemilihan. Tahun politik itu kan sekarang kebayang sudah lumayan luar biasa sebagainya. Mudah-mudahan jadi bekal. Tafsir ringkas ini jadi bekal bagi kita untuk berikhtiar memperbaiki komitmen, memperbaiki aktivitas dalam upaya kemudian memperbaiki kehidupan. Karena ikhtiar kita itu dalam Al-Quran diberikan penegasan yang sangat-sangat kuat. Sampai Allah bersumpah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada 2 ayat seperti dalam Al-Quran. Ini yang saya kutip, ini ayat 11 dari Quran surat ke-13. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah keadaan satu kaum, satu negeri, satu kampung, satu negara, satu bangsa, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ya rubah banyak hal, mindsetnya berubah, cara hidupnya berubah, orientasinya berubah. Kalau itu berubah, maka perubahan akan terjadi. Dan klausul penting yang mesti dipahami oleh kita, tidak pernah ada perubahan yang instan. Tidak ada perubahan instan. Kalau mungkin Anda memberikan argumen, ada Pak, di sana tiba-tiba berubah ketika ada orangnya. Perubahannya tetap saja nanti akan sebentar. Perubahan yang relatif permanen itu perubahan yang diperjuangkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saja ya, kan mudah membayangkan. Secara fikih, saya kebetulan sedang memberikan kuliah dalam mungkin 4 pertemuan ketiga terakhir tentang fikih tahapan. Jadi fikih itu ada tahapannya. Salah satu contoh yang sering digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih adalah tahapan diharamkannya khamar. Itu kalau Bapak-bapak membaca ayat-ayat yang turun, itu butuh waktu kurang lebih sekitar 14 tahun. Khamar itu dari mulai dikonsumsi secara umum, kemudian diberitahu memang sih ada manfaatnya tapi banyak buruknya. Terus juga diberitahu kalau mabuk ya jangan datang ke tempat sholat sebagainya. Sampai kemudian akhirnya diharamkan secara mutlak, fajtanibuhu misalkan, jauhi itu 14 tahun. Gak mudah. Nanti juga jihad itu, perintah jihad itu sudah mendapatkan perlakuan sangat buruk. Ada yang dibunuh. Kalau cuma dibully, dipersekusi, itu istilah sekarang yang populer, itu biasa dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sampai dibunuh itu sampai luar biasa itu terjadi juga. Tapi kemudian tidak ada perlawanan dalam bentuk fisik, frontal, jihad dalam istilah bahasa Arab yang umumnya, itu baru dilakukan kurang lebih tahun ke-15. Jadi 15 tahun setelah Nabi berdakwah. Jadi nggak bisa kita 1 tahun orang
lakukan banyak hal. Sekarang kan banyak orang-orang yang ingin instan gitu ya. Saya ketemu dengan satu komunitas yang kayaknya nggak boleh salah sama sekali. Si rekan-rekannya, pengikutnya di komunitas itu nggak boleh salah sama sekali. Orientasinya terlalu ideal sehingga tidak cocok menurut saya jadi manusia, harus jadi malaikat. Itu menang salah pisan. Justru kemarin saya sampaikan di Pondasal Al Kausar 2 minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat lisan Nabi, kalau umatku tidak melakukan kesalahan, maka akan kuganti mereka dengan umat yang lain yang melakukan kesalahan, kemudian sadar kesalahannya, mau bertobat, mau beristighfar, dan Allah menerima tobatnya. Jadi kesalahan itu melekat pada manusia karena manusia itu insan. Insan itu bentuk katanya itu sama dengan nisyan. Nisyan itu lupa. Karena itu kata Nabi, al-insan, manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya khilaf, tempatnya salah. Jadi jangan fala tuzakku anfusahum kalau dalam Quran itu. Jangan merasa suci dan jangan berharap orang lain suci. Kesalahan itu manusiawi. Yang kemudian tidak boleh adalah orang bangga dengan kesalahan, diulang lagi. Justru dengan kesalahan kita mencoba meminimalisir, melakukan pertobatan dan sebagainya. Saya balik lagi pada tafsir ayat ini. Ada beberapa tafsir yang saya kumpulkan. Ini tidak langsung saya baca tafsirnya kecuali barangkali 2 kitab tafsir. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani misalkan dengan ungkapan seperti yang telah diperbuat jin dan manusia sebelumnya, karena sebelumnya itu menjelaskan tentang jin dan manusia yang kemudian melakukan kesalahan sangat fatal sehingga mereka kemudian merasakan akibatnya. Orientasinya ingin membangun keluarga yang nanti kokoh gitu, anak-anaknya secara spiritual terjaga dan lain sebagainya, maka dia juga dapat pasangan seperti itu. Itu konsep pasangan itu dalam Al-Quran kurang lebih seperti itu dan sebagainya. Maka tidak fair kalau kemudian ada orang yang perilakunya akrab dengan kemaksiatan, keburukan, tapi kemudian menginginkan bisa mendapatkan pasangan yang penuh dengan kebaikan. Sama kayak banyak perempuan yang menyebutkan, saya pengen pasangan yang setia, yang baik, yang sayang, dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya sering ketawa sendiri jika gitu ya. Pasangan dituntut laki-lakinya harus setia luar biasa dan sebagainya. Yang bersangkutan saya sembarangan dengan aktivitas kehidupannya. Nah, ini dalam konteks yang lebih besar, konteks kepemimpinan, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, idza fasadan nas. Kalau manusia fasada itu kan artinya sudah rusak. Sudah rusak itu artinya nilai-nilai moralitas itu tidak lagi menjadi ukuran dalam kehidupan. Bukankah ketemu orang yang melakukan katakanlah tindakan suap menyuap. Suap menyuap itu dianggap biasa. Sehingga kita kemudian komentar, ada biasa lah, baiklah, tinanaon lah. Menemukan anak-anak muda yang orang tuanya demikian akrab dengan nilai spiritual, tapi anak-anak mudanya kemudian dibiarkan bobogohan melampaui batas. Kemudian nanti orang bilang, kumaha ini terus zamanna. Nanti ketemu kemudian orang-orang yang melakukan kebohongan tapi masih juga dipercaya dan sebagainya. Kemudian nanti orang juga bilang, sekarang udah biasa, sudah susah menemukan orang yang baik. Itu kan fasadan nas, orang sudah rusak. Kalau orang sudah rusak, maka tafsir ayat ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, umiro, dia akan dipimpin, umiro alaihim, mereka akan dipimpin sirarhum oleh orang yang paling buruk di antara mereka. Jadi kalau kita cuma berani mungkin gitu ya darmaji, kalau saya sekolah tuh dulu istilahnya darmaji, beli gorengan 5 mayarna hiji. Darmaji itu kan dahar 5 ngaku hiji gitu ya. Itu kan terjadi tuh di semua jenjang di sekolah itu sebagainya. Nanti pemimpin kita bahkan mungkin memindahkan hak rakyatnya ke dalam kantong pribadinya dan merasa itu menjadi haknya dan sebagainya. Ini hal penting yang menurut saya bagian bagian dari musibah kita.
musibah besar kita sebagai manusia. Sehingga ini kan bagian penting yang saya sampaikan adalah tentang ikhtiar. Kalau gunakan ayat tadi, jamaah subuh yang Allah muliakan, di tahun politik besok itu akan sangat banyak orang yang meminta dukungan kita, meminta doa restu kita supaya mereka kemudian bisa memimpin kita. Abdi mah kesadaran lagi didoakan sok sing sukses didoakan. Tapi insya Allah saya secara pribadi menyampaikan pada Bapak, saya tidak akan terlibat secara langsung technically dalam mempengaruhi siapapun secara umum untuk memilih seseorang. Kenapa? Sieun salah lengkah. Itu saya bilangin sama ustadz, ada 3 ustadz di pesantren yang asuh santri itu. Santri saya sekarang nih mungkin setengahnya lebih sudah punya hak pilih, sehingga jadi menarik. Apalagi ketika ngitung orang tua santri, mau hiji santri orang tuanya 2 rata-rata 60 misalkan, tinggal dikalikan, wah lumayan lah bulan 200 saya gitu kan gitu. Kalau itu hitungan suara dan sebagainya, belum nanti yang ngaji yang bukan dan sebagainya. Maka kemudian saya wanti-wanti begitu. Kenapa temenanku Bapak? Saya bilang, kita khawatir salah lengkah, pesantren karek lengkah halu terus digebrus, diporos, dan kemudian punya stigma. Jadi gambaran bagi banyak orang, oh eta udah orang ngaji sih bener. Nanti kalau sudah benar ngaji, insya Allah akan memberikan, ini jaminan Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena Allah menyayangi kita, karena sayang pada kita, Allah berikan itu. Tapi ikhtiarnya untuk dapat kemampuan itu, ikhtiarnya adalah dekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya, baca aturannya, panduannya lewat Quran itu. Nanti kata Allah akan berikan furqan. Al-Quran itu sendiri kan namanya salah satunya adalah furqan. Furqan itu adalah kemampuan membedakan yang hak dengan yang batil. Dan ini tidak mudah, karena kita melihat seolah-olah kebatilan padahal itu kebenaran yang dikemas barangkali dengan buruk sehingga nampak seperti kebatilan. Sebaliknya kita melihat seperti kebenaran, seperti padahal kebatilan yang dikemas dengan kemasan tampilan yang demikian indah sehingga tidak nampak keburukannya. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, saya lanjutkan penjelasan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau kemudian mengutip hadis. Beliau kemudian mengutip hadis dari Ka'ab al-Akhbar annahu qala inna likulli zamanin malikan yab'atsuhullahu ala qulubi ahli. Kedengaran lah ya, nggak apa-apa. Sesungguhnya Allah akan mengutus raja di setiap zaman sesuai dengan kecenderungan penduduknya. Kalau penduduknya adalah religius, maka raja yang Allah utus di tengah mereka raja yang religius. Kalau penduduknya materialistis, maka raja yang diutus tengah mereka adalah raja yang materialistis. Pernah terjadi dialog antara Ali bin Abi Thalib pada masa beliau menjadi khalifah dengan salah seorang sahabatnya, jadi rakyatnya, yang memang tidak cuma kritis terus saja mengkritisi Ali bin Abi Thalib, tapi juga melakukan aktivitas buruk, yaitu menyebarkan fitnah tentang Ali dan keluarganya. Dia bertanya pada Ali, dulu ketika pada masa Abu Bakar dan Umar gak seperti engkau sekarang. Orang-orang tuh baik-baik saja, aktivitas berjalan, bahkan kriminalitas hampir tidak ada, sehingga Umar kan sempat di zaman Abu Bakar tuh minta pensiun sebagai hakim karena gak ada kasus. Jadi Abu Bakar mimpin, Umar jadi hakim tinggi, mungkin jadi ketua Mahkamah Agung lah gitu lah kalau sekarang. Umar kemudian selama hampir 1 bulan full tidak ada kasus apapun, sehingga akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, aku mau berhenti. Kata Abu Bakar, mau berhenti? Aku tiap bulan mendapatkan gaji, gak ada kerjaan, gak ada kasus, berhenti saja. Kemudian pada masa Umar juga, Umar kan 10 tahun memimpin adil luar biasa,
Sehingga kata si sahabat Ali bin Abi Thalib tadi, di masa Abu Bakar dan Umar adil. Kenapa di masa engkau banyak sekali fitnah tersebar, banyak sekali keburukan? Jawaban Ali bin Abi Thalib mengagetkan. Kata Ali bin Abi Thalib, di masa di masa Abu Bakar dan Umar memimpin rakyatnya orang seperti aku. Di masa aku memimpin rakyatnya kayak kamu. Artinya justru yang bikin pada saat itu hebat luar biasa karena rakyatnya orang-orang baik. Secara mayoritas orang-orang baik yang mudah kemudian diajak melakukan kebaikan. Di masa Ali bin Abi Thalib mulailah rakyatnya kemudian terpengaruh dengan orientasi kekayaan. Kan fitnatul uzma masa Khulafaur Rasyidin itu kan masa Ali bin Abi Thalib. Menakutkan luar biasa. Masa Ali bin Abi Thalib itu sahabat itu perang Pak berhadapan saling bunuh. Peperangan yang luar biasa. Sampai hari ini meninggalkan luka yang mungkin gak bisa diobati. Sampai hari ini. Ngeri kalau diceritakan dengan detail kisah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan perang-perang yang terjadi dan sebagainya. Tapi yang menarik begitu penjelasannya. Di masa orang-orang baik itu memimpin, rakyatnya baik-baik. Di masa sekarang aku memimpin, banyak sekali kasus ya karena rakyat seperti kamu dan sebagainya, sehingga aku terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin juga keras, buruk dan lain sebagainya. Jadi lewat penjelasan ini dari Ka'ab al-Ahbar, beliau menyampaikan bahwa Allah akan mengutus para pemimpin di setiap zaman sesuai dengan kecenderungan penduduknya. Saya menyampaikan perbandingan begini Pak. Ini barangkali sudut pandang sederhana dari literatur yang saya baca. Negara-negara yang masuk dalam kategori negara-negara maju, negara-negara hebat. Bahkan ada negara yang zero korupsi, nol korupsinya. Itu kan negara-negara di barat. Misalkan Bapak-bapak kenal nama negara Finlandia, Norwegia, sebagainya. Selain atau New Zealand, Selandia Baru yang dekat dengan kita. Itu hampir zero Pak korupsinya. Saya punya kisah, seingat saya di Selandia Baru tentang, jadi ada kawan, lupa saya kawan saya itu apa S2 apa S3 di sana. Tapi kerja di sana. Jadi setelah kuliah dia kerja di sana, mungkin ngajar atau apa. Satu waktu dia kemudian bikin SIM. Bikin driving license itu di sana supaya bisa bawa mobil dengan tenang. Jadi bikin SIM seperti Indonesia prosesnya ya ngantri sebagainya. Dan kemudian dia ngomong sama si panitia yang bikin SIM itu, karena dia harus menghadiri kuliah lebih awal sebagainya, itu dia bilang, saya bisa nggak minta difoto lebih awal? Terus ditanya kenapa? Dia menyampaikan, saya ini punya jadwal begini-begini. Oh Anda nih profesor ya? Gitu. Kan dosen adalah sebut profesor. Iya, saya, oh iya, oke nanti kita pertimbangkan. Jadi urutan dia misalkan 100, tiba-tiba dinaikkan. Urutannya jadi 25, jadi jauh lebih cepat dinaikkan. Kemudian dipersilakan, difoto dia. Setelah difoto, bikin SIM itu sebagai ungkapan terima kasih dari orang Indonesia, dia ngasih duit, nggak tahu $10, nggak tahu $50. Pada yang nguruskan, ini makasih ya, mau di orang kan gitu, montek itu kan di orang mau jadi aneh, ngasih kan. Begitu terima itu kan ditanya kenapa ngasih ini? Saya terima kasih udah dibantu. Duitnya dikembalikan, SIM-nya diambil dan dicoret ya sampai dia pulang ke Indonesia, tidak boleh lagi bikin SIM. Insya Allah mau kejadian di Indonesia. Di kita justru SIM-nya dicepeng enggak. Misalkan gitu ya, saya khawatir salah nih, dicepeng enggak. Itu atas itu misalkan ya, ini luar biasa tuh dialami kawan saya. Sehingga kawan saya cerita tuh di kampus luar biasa, kurang pengalaman diperlakukan demikian buruk karena merek duit. Di blacklist tidak boleh lagi bikin SIM. Kan datanya luar biasa ya Allah. Kalau nggak salah New Zealand ya, seingat saya kalau nggak salah dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya menyebutkan dalam konteks ayat ini, kenapa negara-negara itu bisa zero korupsi, kenapa relatif adil dan lain sebagainya. Bahkan Selandia Baru itu kan dulu viral luar biasa karena orang Jumatan Pak ditungguin, dijagain sama semua warga di sekitarnya supaya tidak ada yang mengganggu. Jadi orang bilang, oke, silakan kamu ibadah, kita yang jaga. Ada yang sambil ngasuh anaknya, ada yang sampai karena kasus penembakan jamaah masjid itu luar biasa.
Itu jadi peneguhan bagi kita bahwa demikian luar biasanya sebetulnya simpati orang kepada orang-orang yang mendapatkan kezaliman dan lain sebagainya. Itu baru terjadi sekali itu Pak di Barat, di mana orang melakukan sholat sampai sholat Jumat itu masjid itu dikelilingi oleh banyak orang supaya tidak ada yang mengganggu, ditungguin sampai selesai dan lain sebagainya. Itu Selandia Baru. Apa yang saya sampaikan adalah begini, kalau mereka kemudian jauh lebih bagus secara fisik dibanding kita, kemudian jauh lebih berwibawa penegakan hukumnya dibanding kita, bukan cuma karena pemimpin mereka bagus, tapi karena rakyat yang dipimpinnya punya orientasi ingin melakukan kebaikan seperti yang diinginkan. Kita kan kadang-kadang ingin pemimpin kita tidak korup, tapi tanpa sadar kita melakukan aktivitas korup. Kita kadang-kadang ingin pemimpin kita adil, tapi tanpa sadar kita melakukan ketidakadilan. Sehingga ayat ini menegaskan demikian. Ya demikian, kami jadikan orang-orang zalim memimpin orang-orang zalim. Tidak semua, sebagian orang zalim akan memimpin orang-orang zalim di antara mereka. Ikhtiar kita jamaah subuh yang Allah muliakan, lewat ayat pertama yang saya sampaikan, surat Ar-Ra'd ayat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Mari kita ikhtiar untuk memperbaiki komitmen kita dalam kehidupan. Paling tidak sama-sama kita berkeluarga, kita terapkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai spiritualitas. Tong jauh-jauh lah, ke orang lain mah mungkin relatif susah, banyak resistensi dan sebagainya di tengah keluarga kita. Apa betul anak, istri, kalau dengan istri pasangan kita sudah melaksanakan Islam paling tidak secara standar minimal, atau meninggalkan sholat, tidak meninggalkan kewajiban puasa, tidak meninggalkan kewajiban membaca Quran dan lain sebagainya. Apa betul kita bisa saling jujur di antara orang-orang yang kita sayangi? Karena track record melaksanakan nilai-nilai religiositas di tengah keluarga itu bisa menjadi bekal kalau nanti terjadi masalah. Kan sekarang banyak orang ngurus rumah tangga ke pabaliut, tapi kemudian punya keberanian luar biasa nawarkan pada banyak orang, saya akan ngurus Anda semua, tenang. Kayak mun abdi jantan mah jalan orang benerkeun, masjid orang ramekeun. Kemudian apalagi banyak kan ngurus keluarga kita bener. Saya ini mah ya bukan bapak-bapak saya gitu. Ngurus keluarga kita bener. Bagaimana mungkin saya akan yakin dia bisa ngurus kami dengan baik. Walaupun ada juga orang-orang yang tidak menikah bisa ngurus bisa ngurus masalah dengan baik. Tapi kalau ngurus rumah tangga pabaliut beda ya, antara tidak nikah dengan ngurus rumah tangga pabaliut. Kenapa tidak nikah? Karena banyak ulama tidak menikah. Ibnu Taimiyah sepanjang hidupnya tidak menikah. Nanti ada banyak ulama lain. Luar biasa beliau memberikan pencerahan dan sebagainya. Tapi ngurus rumah tangga itu karena Nabi memberikan contoh. Aku yang paling baik memperlakukan keluargaku. Karena itu ketika memperlakukan sahabatnya, bapak-bapak bisa melihat, membaca, mendengar literatur tentang bagaimana Nabi memperlakukan sahabatnya dengan sangat baik. Ini ngaji kita, mudah-mudahan di episode ini saja, insya Allah kita sambung dalam ngaji kita selanjutnya. Saya sekali lagi ingin membekal itu saja lah, memberikan hazanah bahwa mungkin ini nggak bagus nih ungkapan terakhir ini. Jangan mimpi dapat pemimpin yang baik kalau kita sebetulnya tidak berikhtiar serius menjadi orang-orang baik. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang mau menyampaikan, tapi sudah mau itu ya. Saya menyampaikan manggalah satu dua. Mengapa? Iya, terkait dengan Arab 13 itu. Arab 11. Apakah itu berlaku untuk musrik atau hanya untuk muslim aja? Karena begini, kalau Allah memberikan hak pada publik yang sebenarnya bukan muslim, itu bisa-bisa itu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Apa kaidah yang bertentangan? Ya. Kaidah yang bertentangan dengan Islam apa? Ya artinya kaidah Islam itu kan sumbernya Quran, hadis, sunnah Rasul. Oke. Dikatakan ini konkretnya aja ya, misalnya apa? Gak mungkin ada orang kafir adil gitu ya? Ada orang yang ateis gitu. Oke. Saya jawab langsung ya, saya paham pertanyaannya.
ketika Nabi di Makkah mengalami perlakuan zalim, dialami oleh semua sahabat-sahabat Nabi. Nabi kemudian mengumpulkan sahabat-sahabat dekat 86 orang, suami istri dan yang tidak suami istri, dan Nabi kemudian menyuruh mereka untuk berhijrah ke satu wilayah yang dipimpin orang kafir. Nama wilayah itu sekarang disebutnya dengan Ethiopia. Nabi nggak pernah ketemu sepanjang hidupnya dengan rajanya. Nabi tidak pernah ke sana, tapi Nabi mendengar bahwa raja kafir itu adil. Sehingga Nabi menyuruh, kamu ke sana. Kamu akan dapat perlakuan yang baik dari raja yang adil. Itu klausul, Pak, bahwa keadilan sebetulnya bisa ditegakkan siapapun. Dan karena keadilan itu sifatnya dirasakan, technically akan dirasakan oleh kita, orang baik itu siapapun dia, maka dia akan berdampak pada orang-orang sekitarnya. Itu sebabnya berlakulah kemudian klausul umum. Kalau rakyat yang baik, itulah klausul umumnya, maka pemimpin di tengah mereka akan baik. Tidak berarti ini khusus di tengah umat Islam. Karena kalau lihat gambaran sekarang, nanti Bapak sebutkan ke saya, negara Islam yang kemudian bisa mewujudkan keadilan, paling tidak levelnya seperti tadi saya sebutkan, negara-negara barat. Hampir nggak ada. Boleh jadi nggak ada tuh bukan nggak ada pemimpinnya, Allah belum memberikan kesempatan karena tadi situasi yang muncul, situasi di mana orang masih orientasinya kalau tidak rebutan kekuasaan, rebutan pengaruh, rebutan harta, rebutan materi, sehingga belum melahirkan orang-orang yang orientasinya ya barang bahasanya orientasinya ukhrawi dan lain sebagainya. Nilai universal. Nah, karena keadilan itu bukan cuma nilai agama Islam, itu nilai universal yang Allah anugerahkan pada siapapun. Jadi sangat mungkin terjadi dan sebagainya. Tapi bahasan lebih panjangnya insya Allah nanti ya. Ini bagian ini saja, bagian bahasan. Jadi ada hubungannya nanti Pak dengan taraf ekonomi dan taraf pendidikan. Contoh itu yang rumah-rumah yang di mohon maaf ya, yang di sekitar Kopopermai itu, yang kontrakan yang lain-lain itu, mereka tinggal padat di situ, tapi tempat buang sampah aja nggak ada Pak. Sehingga ketika buang sampah dia bawa kayak motor, dia lempar di Kopopermai ini salah satunya. Itu dalam hal kebersihan saja. Padahal yakin agama Islam ya? Agama Islam, karena fasilitas tidak ada, taraf ekonomi rendah, pendidikan rendah. Jadi ya, nanti akan terbatas. Jadi nilai-nilai tadi yang kebaikan kata Ustaz Asep muncul di negara-negara itu memang negara ini negara maju, kaya dia. Pendidikannya rata-rata sudah tinggi, ekonomi tinggi. Jadi tidak tertarik Pak pemilu dikasih 50.000 tuh. Di SIM aja tadi ditolak. Sekarang itu kami menerima serangan pajar kan begitu kan. Kami menerima serangan pajar. Jadi panjang itu ya kan, tapi kan ada nunggu pahan bahasa Sunda mah. Udah orang mau merdeka karena 70 tahun, batur mah 500 tahun gitu. Mungkin nanti lah kita akan sampai ini apologetik. Tapi bagaimanapun juga seperti saya sampaikan tadi mensitir sebuah hadis bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali lu sendiri yang ubah. Makanya dakwah kita Pak. Sekecil walaupun kita bagaikan sekrup kecil dari suatu mesin yang besar, tapi kita berperan dakwah, ajak orang ke masjid. Kalau sudah datang ke masjid kan di apa-apaan Ustaz Asep. Kalau sekarang misalkan 3% yang datang ke masjid, ya mau bisa berharap gimana? Baru 3% orang yang sholat berjamaah ke masjid. Maka ajaklah orang keluarga kita, terutama tadi Ustaz sampaikan untuk ke masjid. Terakhir, sebenarnya Pak kan sekarang sudah terang beneran Pak. Partai ini track recordnya begini, partai ini track record begini. Yang ini kiri, yang ini tengah, yang ini kanan. Kan udah tahu Bapak. Tidak mungkin partai kiri tiba-tiba menyodorkan ide-ide kekananan, mungkin impossible. Seorang nenek misalkan, kamu selalu menoponi kebenaran, seolah-olah berbicara tentang kematian, seolah kamu pernah mati dan pernah tahu apa yang terjadi kematian, kan parah itu. Kata Fahri Hamzah itu bisa kafir sebenarnya begitu itu. Lalu dia misalkan menyodorkan nilai-nilai kekananan, ya nggak nyambung. Nah makanya jangan sampai lo orang masjid ini kita tertipu untuk yang ketiga kalinya misalkan. Sigaram kan 7 kali. Cukup lah. Enough is enough. Kalau misalnya saya di pesantren, betul kayak kasus dulu pesantren-pesantren digolkarisasi, ketika Golkar jatuh pesantren ikut jatuh. Kalau di masjid masa kira kita harus kuat, justru sekarang harus kita kampanyekan ke keluarga kita, awas kadenya mana ulah katipu nu katilu kalina, keur bahala geus kitu. Kan ya beliau. Antithesis dari yang ada tuh terkecuali ya antum memang tidak ingin berubah, ya itu mah pilihan antum. Tapi kalau antum ingin berubah, cari antithesis dari sekarang, siapapun orangnya begitu. Justru harus dari sekarang, mumpung ini masih jauh begitu. Kalau tidak kita akan mengalami periode yang ketiga kalinya. Jazakallah. Piala dunia itu Piala dunia ini di Indonesia mah lain kali.
Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau hal tidak berkenan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.